Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore para sahabat KLI semua. Insya Allah pada sore hari ini kita akan kembali mengupas satu isu dalam acara ngabuburit bersama KLI. Insya Allah pada sore hari ini kita ditemani oleh seorang pakar ekonomi, Pak Dr. Arim Nasim. Beliau adalah dosen akuntansi syariah dan ekonomi syariah di UPI ya. Pak Arim Nasim, Ya, betul. coba dicek suaranya Pak. Mohon disapa para audien kita pada sore hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam acara apa? Komunitas literasi Islam. literasi Islam. Iya. Para pemirsa mudah-mudahan bisa terus mendengarkan acara ini sampai akhir acara nanti. Iya. Terima kasih Pak Arim Nasim. Insya Allah sore hari ini kita akan banyak membahas mengenai ekonomi Pak. Tentang Iya, iya. ekonomi kapitalisme. Karena kita tahu bahwa ekonomi ini saat ini leading di dunia gitu Pak ya, ekonomi kapitalisme. Ya, karena memang sekarang yang memimpin dunia ya kapitalis gitu kan. Iya betul betul. Jadi Ekonomi yang kita kapitalis. baiknya mengupas tuntas ekonomi ini sebagai bekal pengetahuan bagi kita bagaimana kita menghadapi ya ekonomi kapitalisme. Kita mulai dari pertanyaan yang paling filosofis dulu Pak Arim Nasim. Ketika Ya, kita ditanya sebetulnya apa itu kapitalisme, itu kita menjawabnya bagaimana Pak? Pokok pikirannya bagaimana kapitalisme itu? ya kalau kita lihat ya bicara tentang sistem ekonomi kapitalis itu kan kita harus melihat sebenarnya secara filosofi gitu kan. Tidak melihat praktek dulu gitu kan. Karena nanti kalau praktek itu nanti ada pergeseran-pergeseran, ada penyimpangan-penyimpangan dari filosofinya. Ya. Makanya untuk mengkritik sistem ekonomi kapitalis itu yang perlu sekali kita pahami itu adalah filosofi. Nah, kalau kita bicara tentang sistem ekonomi kapitalis, apa sih sebenarnya sistem ekonomi kapitalis? Ya, kalau kita bahasakan secara sederhana, sistem ekonomi kapitalis itu adalah eh, sekumpulan prinsip ekonomi ya yang menyerahkan pengaturan masalah ekonomi kepada prinsip liberalisme atau yang disebut dengan mekanisme pasar. Ini prinsip dasar ekonomi kapitalis, yaitu menyelesaikan problem ekonomi kepada mekanisme pasar. Nah, mbahnya atau tokohnya yang terkenal yang menjadi rujukan ekonom kapitalis itu adalah Adam Smith. Nah, Adam Smith itu meletakkan 3 prinsip dasar sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, menjadikan kelangkaan sebagai problem ekonomi. Jadi dalam pandangan Adam Smith ya, yang ini menjadi filosofi dasar sistem ekonomi kapitalis, problem ekonomi itu kelangkaan. Yang kedua, kalau kita lihat ekonomi kapitalis sangat concern membahas terkait dengan nilai barang, konsep nilai barang dan jasa. Dan ini yang ketiga yang mungkin sangat menonjol dalam sistem ekonomi kapitalis yang sejalan dengan prinsip liberalismenya, menyerahkan ya distribusi, produksi dan konsumsi kepada mekanisme pasar melalui peran harga. Nah, itu saya kira 3 prinsip dasar, filosofi dasar dalam sistem ekonomi kapitalis. Yang mungkin nanti kalau kita lihat dalam prakteknya itu ada penyimpangan-penyimpangan
dari konsep ini dalam rangka untuk mempertahankan eksistensi ekonomi kapitalis itu sendiri. Gitu kan. Itu barangkali ya, Kang Arif. Iya, Pak. Berarti salah satu kata kunci yang bisa kita ingat dari ekonomi kapitalis ini adalah kebebasan dan mekanisme pasar, begitu Pak ya? Nah, itu. Jadi kalau dalam konteks pengaturan, itu adalah kebebasan dan mekanisme pasar. Tapi dalam konteks problem ekonomi, yang paling ditonjolkan itu adalah kelangkaan. Karena itu sejak kita belajar, ya kan, belajar ekonomi, mulai SD, SMP, sampai SMA, itu kental sekali nuansa problem ekonomi itu adalah kelangkaan. Jadi selalu yang sering ditonjolkan itu. Sehingga bahkan ketika membahas kenapa ada ilmu ekonomi, ya karena ada kelangkaan. Ya, kalau tidak ada kelangkaan itu tidak ada problem ekonomi. Itu bahasa yang paling kental, bahasa yang paling populer dalam sistem ekonomi kapitalis dalam konteks problem ekonomi. Dalam problem konteks solusi untuk mengatasi kelangkaan tadi, ya betul tadi, yang kental itu adalah mekanisme pasar atau pasar bebas atau liberalisasi. Iya, nanti Pak kita akan banyak menguak ya. Karena kalau dijelaskan seperti itu seolah-olah kan benar semua Pak ya. Nah iya, makanya kan. Iya. Nanti insya Allah kita akan bahas di mana sebetulnya titik apa krusialnya, di mana letak kesalahannya begitu. Tapi sebelum itu kita akan membahas lagi kan pastinya kapitalisme itu punya ciri ya Pak. Setiap negara penganut kapitalisme pun pasti punya ciri yang khas gitu. Nah, lalu mengidentifikasinya bagaimana, Pak? Negara-negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme. Ya, saya kira salah satu ciri khas sebuah negara menerapkan sistem ekonomi kapitalis, ya saya kira memang kita bisa lihat dari turunan-turunan dasar tadi ya, memang turunan ya. Misalnya tadi terkait dengan problem ekonomi itu kelangkaan, maka solusinya itu adalah pertumbuhan. Maka negara yang fokus kepada pertumbuhan dengan indikator kesejahteraan itu adalah adanya GNP, Gross National Product, atau tingginya income per kapita, saya kira itu ciri khas sistem ekonomi kapitalis, gitu kan. Sehingga untuk mengukur kesejahteraan sebuah negara itu diukur dengan income per kapita, ya, pendapatan individu, dan mengukur kemakmuran sebuah negara itu dengan JNP, pendapatan nasional bruto. Nah, kalau itu yang dijadikan dasar, maka sudah bisa diduga kuat negara itu adalah negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Ya, kalau cirinya seperti itu, berarti Indonesia juga termasuk ya, Pak? Ya sangat termasuk gitu kan. Kapitalisme sekali. Kan. Contoh Soalnya yang paling ada suara-suara, Pak. Mohon maaf, ada suara-suara yang menyatakan bahwa Indonesia ini ekonominya ekonomi Pancasila gitu, yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 45, bukan kapitalisme begitu. Bagaimana menurut Pak Arim Nasim? Ya, kalau kita bicara sistem ekonomi kan itu muncul dari ideologi, gitu kan. Jadi muncul dari sebuah ideologi. Coba kita runut, ya kan. Pertama, ya, ideologi kapitalis, ya, ideologi kapitalis melahirkan sistem ekonomi kapitalis. Ideologi sosialis melahirkan sistem ekonomi sosialis. Nah, dalam prakteknya memang ada campuran sehingga muncul disebut dengan sistem ekonomi campuran. Untuk mengecek apakah Indonesia itu memiliki sistem ekonomi, benarkah sistem ekonomi Indonesia itu sistem ekonomi Pancasila,
Maka yang harus kita lihat dulu ada apakah ini larinya ke politik nanti. Apakah Pancasila itu betul ideologi atau bukan? Yang itu memiliki sistem kehidupan, ya kan? Nah, kalau saya perhatikan ya dari beberapa kajian, ya Indonesia sistem ekonomi Pancasila itu enggak ada. Kenapa? Karena tidak lahir dari sebuah basis ideologi yang komprehensif yang melahirkan sistem kehidupan. Karena itu faktanya kalau Anda lihat ya dari sejak negara ini merdeka ya ketika pertama kali merdeka di bawah kepemimpinan Soekarno, ekonomi kita coraknya itu ke sosialis yang lebih dominan. Nggak ada yang namanya sistem ekonomi Pancasila. Sementara ketika Orde Lama runtuh, ya kan, naik kemudian Orde Baru, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi kapitalis yang dominan, ya kan. Nah, setelah muncul reformasi Soeharto ambruk itu kan, itu masih kapitalis dengan neokapitalisme, neoliberalismenya itu kan. Nah, saya kira dalam prakteknya nggak pernah ada itu kan sistem ekonomi Pancasila itu betul-betul diterapkan. Dalam kenyataannya tadi Orde Lama dominan sosialis, Orde Baru dominan kapitalis. Memang ada kalau kita lihat ciri khas yang mereka sebut bahwa sistem ekonomi Pancasila itu kan bertumpu kepada pertama ya problem usaha itu disusun atas usaha bersama dan kekeluargaan, sehingga muncullah salah satu yang menjadi cirinya katanya itu adalah koperasi. Problemnya kalau kita lihat korporasi nggak pernah berkembang gitu kan. Justru yang berkembang itu perusahaan-perusahaan besar yang tidak berbadan hukum koperasi. Malah yang ada di koperasinya sendiri sering dilecehkan koperasi, gitu kan, bukan koperasi. Gitu. Dan kalau kita lihat koperasi sendiri sebenarnya kan merupakan sistem tambal sulam, bukan merupakan ciri khas dari sistem ekonomi yang mereka sebut sistem ekonomi Pancasila. Jadi saya melihat tidak ada yang namanya sistem ekonomi Pancasila. Gitu kan. Ya, ini sangat menarik sih, Pak. Karena di luar sana kan banyak yang berkata bahwa Indonesia ini pakai sistem ekonomi Pancasila. Tapi sejauh yang saya temui, para dosen-dosen dan ahli ekonomi sendiri malah menolak gitu. Karena mereka kebingungan ketika disuruh menjelaskan sistem ekonomi Pancasila itu seperti apa nggak ada, gitu kan? Karena prakteknya semuanya ya tadi kerangkanya itu kerangka ekonomi kapitalis kalau sekarang ya. Coba ya, sistem moneternya kapitalis ya. Kemudian sistem APBN-nya itu kapitalis dengan menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Mana ciri khas Pancasilanya? Nggak ada ciri khas sistem ekonomi Pancasilanya gitu. Iya, betul. Yang ada itu zaman-zaman Orde Baru, zaman Soeharto itu adalah pasal 33 ayat 1. Ini sering jadi gurauan, gitu kan. Ekonomi disusun secara kekeluargaan. Nah, waktu itu yang mendominasi ekonomi itu keluarga cendana, sehingga itulah ciri khas ekonomi Indonesia katanya. Itu kan hanya sekedar lelucon aja gitu kan. Kenapa? Karena waktu itu kan kental. Perusahaan-perusahaan itu banyak dikuasai oleh keluarga cendana gitu kan. Sehingga ini sejalan katanya dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 1 di mana ekonomi disusun dengan dasar kekeluargaan. Itu kan justru menurut saya pelecehan itu sebenarnya gitu kan terhadap praktek kondisi yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Arim. Lalu kita masuk lagi ke pembahasan selanjutnya. Kalau kita baca sejarah ekonomi kapitalisme, kita akan mendapati ternyata ekonomi kapitalisme itu mengalami jatuh bangun yang lumayan sering ya Pak. Yeah. Pertama dari mulai 1930 itu ada Great Depression, lalu ada kalau nggak salah 1970-an yang pertama kali dicetuskan ekonomi makro di situ. Lalu di abad modern tahun 98, tahun 2008
tahun 2015 dan sebentar lagi mungkin ya Pak. Iya, 2020 ini krisis 2020. besar. Iya, seolah-olah ada siklus krisis Pak yang terjadi secara secara berkesinambungan gitu. Seolah-olah tidak pernah ekonomi ini selesai daripada siklus krisis gitu. Apakah memang di sistem ini krisis itu adalah sesuatu yang wajar begitu Pak? Ini bagaimana kita memahami hal ini? Ya, kalau kita perhatikan, ya memang betul dalam sistem ekonomi kapitalis, krisis atau resesi itu sebuah lingkaran yang mesti dilalui, itu akan terus berputar. Itu namanya juga dengan siklus ekonomi. Jadi dalam sistem ekonomi kapitalis, ya ekonomi itu akan berputar, selalu berulang. Jadi pertama gini, jadi ada yang disebut dengan nanti puncak ekonomi berada dalam tingkat mayoritas itu ekonomi dalam kondisi normal, baik gitu kan. Nah, ini beberapa masyarakat itu hidup sejahtera, walaupun berapa ya, artinya tetap aja kesenjangan di situ pun sudah muncul, gitu kan, antara kaya dan miskin. Nah, dalam kondisi puncak ini nanti akan turun yang disebut dengan resesi. Resesi, ya. Setelah resesi, kemudian krisis besar, ya. Setelah itu nanti ada yang disebut dengan recovery. Kemudian recovery, puncak lagi, booming lagi, peak lagi, nanti resesi lagi. Itulah putaran sistem ekonomi kapitalis. Jadi dalam sistem ekonomi kapitalis memang krisis itu sesuatu yang pasti ada. Ya. Sebenarnya setiap bulan itu krisis terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis. Cuma dalam skala kecil. Saya contohkan ya. Kenapa saya katakan sebenarnya setiap bulan itu terjadi krisis, ya. Dalam sistem ekonomi kapitalis selalu muncul apa yang disebut dengan inflasi. Inflasi itu kan sebenarnya krisis, cuma dalam skala kecil, gitu kan. Dalam skala besar, ya, itulah yang disebut dengan resesi, gitu kan, resesi ekonomi. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa sih dalam sistem ekonomi kapitalis itu senantiasa terjadi krisis? Jadi, kenapa? Karena sistem ekonomi kapitalis, pilar-pilar sistem ekonomi kapitalis memang menistayakan bahwa krisis itu menjadi faktor, krisis itu terjadi karena memang muncul dari faktor internal substansial, bahasa saya itu kan, faktor internal dari sistemnya itu sendiri gitu kan, yang meniscayakan krisis itu sebuah kepastian, kan? Apa? Ada 4 menurut saya pilar sistem ekonomi kapitalis yang itu meniscayakan adanya sebuah krisis. Yang pertama itu adalah riba sebagai pondasi ekonomi. Riba itu kan dalam sistem ekonomi kapitalis itu sebuah kemestian. Nah, kenapa? Coba kita perhatikan, riba itu, ya, itu sebuah kemestian menghasilkan krisis. Riba itu kan uang bertambah, ya, tidak diikuti dengan sektor real, ya. Jadi uang bertambah, tapi sektor real tidak bertambah. Artinya apa? Uang ketemu uang. Nah, ketika uang bertambah, sementara sektor real tidak bertambah, barang dan jasa tidak bertambah, itu sudah pasti menimbulkan apa yang disebut dengan inflasi. Inflasi itu krisis. Itu yang pertama, kan. Yang kedua, sistem moneter yang tidak berbasis emas dan perak, yang mengandalkan kepada jaminan negara atau yang disebut dengan uang berharga, uang memiliki nilai karena dijamin oleh undang-undang, atau dalam bahasa ekonominya disebut dengan fiat money. Fiat money, ya, uangnya itu sendiri itu sumber krisis. Kenapa uang itu sumber krisis? Karena kalau kita lihat dalam sistem moneter kapitalis, di mana uang tidak di-backup oleh barang real, tapi dijamin oleh undang-undang, maka terjadi dalam uang itu ada 2 nilai. Ada nilai intrinsik, ada nilai nominal. Misalnya uang 10.000 atau uang 100.000. Nilai nominalnya 100.000. Tapi nilai intrinsiknya itu kurang dari 100.000. Bahkan bisa jadi cuma 5.000
Itu kan sangat jauh sekali. Nah, ketika nilai uang berbeda dengan nilai barang, itulah krisis sebenarnya. Jadi uangnya sendiri itu meniscayakan adanya krisis, gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang cukup besar, itu kita lihat ya. Dalam sistem ekonomi kapitalis itu ditolerir berkembangnya berkembangnya sektor non real tadi untuk mengcover riba ya. Itu ada sektor non real yang ini di apa istilahnya ditumbuh kembangkan. Kalau di Indonesia sekarang bahkan ya sektor non real ini bentuknya itu pasar modal dan bursa komoditas. Itu berkembang sehingga disosialisasikan sampai ke kampus-kampus, sehingga di setiap kampus ada yang disebut dengan bursa pojok efek. Itu sebenarnya salah satu juga pemicu krisis. Kenapa? Karena di situ terjadi tempat investasi yang tidak langsung. Tadi uang ketemu uang. Kalau uang ketemu uang, pasti yang akan terjadi itu akan memunculkan dalam bahasa ekonomi itu adalah gelembung-gelembung ekonomi, gelembung balon-balon ekonomi yang setiap saat itu akan meletus. Dan yang terakhir kalau kita lihat tadi kebebasan kepemilikan. Sehingga dalam sistem ekonomi kapitalis barang yang itu merupakan hajat hidup orang banyak itu bisa dimonopoli dimiliki oleh individu. Nah, ini yang saya kira juga pada akhirnya menyebabkan juga ketimpangan dan akhirnya menjadi pemicu. Jadi kalau kita lihat sekarang itu kan ada corona nih. Corona itu menjadi penyebab terjadinya krisis. Menurut saya bukan corona penyebab krisis. Sistem ekonomi kapitalis memang faktor internal substansialnya sendiri yang 4 saya sebutkan tadi, itu semuanya mengandung potensi krisis. Jadi corona itu hanya sekedar pemicu. Ya, pemicu untuk menghasilkan sebuah krisis lebih cepat. Ya kan? Itu saya kira itu ya. Ya, berarti dengan melihat itu, kita bisa katakan bahwa ternyata sistem ekonomi kapitalisme yang memimpin saat ini rapuh juga begitu, Pak ya? Ya rapuh lah, karena memang tadi di negara manapun ya itu pasti ada yang namanya krisis. Ya, cuman kan levelnya itu besar dan kecil. Karena tadi saya katakan sistem ekonomi kapitalis meniscayakan krisis, itu pasti ada. Karena si krisis itu merupakan siklus. Tadi kan Kang Arif di awal sebutkan krisis itu siklus. Karena siklus berarti sebuah kemestian gitu dalam sistem kapitalis. Dan negara manapun yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis itu tidak akan pernah terbebas dari yang namanya krisis. Kenapa? Karena krisis itu adalah sebuah kemestian. Cuman problemnya itu jangka waktunya aja gitu kan. Dulu krisis itu 30 tahunan, ya kan, krisis besar, Great Depression itu kan 30 tahun pertama ya kan. Terjadi tadi tahun 30, kemudian muncul lagi tahun 60-an. Kesininya itu semakin cepat perputarannya, 10 tahunan. Bahkan sekarang bukan 10 tahun, bisa jadi 5 tahun. Gitu. Itu saya lihat. Kenapa? Nah, karena kalau kita bicara tadi penyebab krisisnya itu adalah ketika berkembangnya sektor non-real ya, yang disebut dengan pasar modal. Uang ketemu uang. Nah, kita lihat cermati Indonesia itu kan. Ketika tahun 98 krisis, itu kan paling lama bangkitnya itu. Tapi di satu sisi ada yang menarik, pernah itu kan, Indonesia itu pasar modalnya itu luar biasa. Jadi ketika sebuah negara ya, pasar modalnya berkembang, itu biasanya krisisnya itu semakin lama gitu kan. Karena di sisi sektor non realnya itu berarti lebih mendominasi daripada kegiatan ekonomi real. Gitu kan. Ya, tapi yang menjadi menarik ya, Pak ya, Ari Nasim, mengapa seolah-olah sistem ekonomi kapitalisme itu selalu punya obat untuk menyembuhkan dirinya sendiri ketika terjadi masalah gitu.
krisis 30, tahun 60-an, 98. Mereka itu selalu punya rumus begitu Pak untuk menyelesaikan persoalan krisis dan malah membuat apa ilmu ekonomi mereka berkembang gitu setelah krisis itu. Ya, saya kira menurut saya ada dua faktor ya. Faktor kenapa sistem ekonomi kapitalis walaupun ada krisis masih tetap eksis ya. Bahkan tadi kata Kang Arif itu terus seolah-olah memperbaiki diri, teori-teori ekonominya kemudian muncul teori-teori baru gitu kan yang bisa kemudian membackup, yang bisa kemudian mengatasi krisis yang ada. Kalau saya lihat ada dua faktor yang utama. Pertama, kenapa kemudian sistem ekonomi kapitalis bisa kemudian eksis? Sistem ekonomi kapitalis itu berdiri dari salah satu asasnya itu adalah asas manfaat. Artinya apa? Ekonomi kapitalis, prinsip-prinsip dasar ekonomi kapitalis bisa dilabrak, ya, bisa kemudian ditinggalkan kalau di situ ada manfaat. Ya. Contoh itu kan, ketika Amerika Serikat mengalami krisis besar dan salah satu fenomena yang muncul pada saat itu perbankannya, lembaga keuangannya ambruk. Maka pemerintah dan DPR, Kongres dari sana, itu mengambil kebijakan memberikan suntikan dana yang disebut dengan bailout untuk menyelamatkan perbankan tersebut. Nah, kalau kita lihat rumus campur tangan negara dalam ekonomi, gitu kan, dengan memberikan bailout itu nggak ada dalam kamus ekonomi kapitalis, gitu kan. Kenapa? Karena mereka prinsip dasarnya itu serahkan kepada mekanisme pasar. Tapi mereka sadar kalau diserahkan kepada mekanisme pasar itu nggak akan bangkit lama itu kan. Makanya muncullah kemudian stimulus, gitu kan. Muncullah bailout, gitu kan. Nah, bailout pada dasarnya itu adalah tambal sulam dari sistem ekonomi kapitalis. Yang sebenarnya tidak boleh ada, gitu kan. Kenapa? Karena berarti melanggar prinsip dasar ekonomi kapitalis, yaitu apa? Negara tidak boleh campur tangan dalam ekonomi. Begitu juga jaring pengaman sosial, ya kan? Bantuan yang diberikan kepada rakyat. Itu sebenarnya itu kan keluar dari konteks prinsip ekonomi kapitalis, gitu kan? Nah, itu yang pertama itu kan. Jadi kenapa kemudian ekonomi kapitalis senantiasa eksis, senantiasa bertahan, tumbuh lagi setelah kemudian krisis? Karena sistem ekonomi kapitalis tidak berpegang kokoh pada prinsip dasar, ya. Yang penting bagi mereka bisa eksis, maka muncul istilah tambal sulam. Itu yang pertama. Dan yang kedua ini yang penting juga, karena tidak ada tumbuh sistem penggantinya, gitu kan. Jadi kenapa kemudian mereka tetap bertahan? Karena tidak ada sistem yang menggantikannya, tetap sistem ekonomi kapitalis. Nah sekarang kan kita lihat sistem ekonomi Islam yang katanya agung, sistem ekonomi Islam katanya kemudian bisa mengatasi krisis, bahkan sistem ekonomi Islam itu dianggap dengan sistem tanpa krisis, kan? Karena tidak ada sistem ekonomi. Pertanyaannya, adakah kemudian negara yang kemudian melaksanakan sistem ekonomi Islam? Enggak ada. Kenapa? Karena tidak ada negaranya. Karena sistem ekonomi itu harus di-backup oleh negara. Nah sekarang karena negara yang menerapkan hukum Islam yang enggak ada, gitu kan? Maka sistem ekonomi Islam tidak ada. Karena itulah kemudian sistem ekonomi kapitalis tanpa ada pesaing. Karena sistem sosialis sudah runtuh juga itu kan, sistem komunis itu kan. Karena sudah lama itu kan hanya bertahan 10 tahun itu kan. Hanya bertahan kurang lebih 70 tahun sejak terjadinya revolusi ya Bolshevik tahun 90-an, kemudian sistem ekonomi sosialis hancur. Sehingga memang akhirnya sistem kapitalis dalam yang ini kan sistem ekonomi kapitalis sebenarnya bukan hanya ekonomi ya, cuman yang menonjolnya adalah ekonomi sehingga disebut dengan sistem ekonomi kapitalis. Menjadi satu-satunya pemain tunggal. Makanya ketika mereka krisis karena tidak ada yang menggantikan tetap kemudian terjadi recovery dan akhirnya yaitu tetap bertahan. Jadi bertahannya sistem ekonomi kapitalis itu tidak menunjukkan bahwa sistem ekonomi kapitalis itu baik. Itu saya kira ya. Iya. Berarti kalau masalahnya memang substansial internal gitu, seperti bahasanya Pak Arif Nasim tadi, itu
memberikan satu pencerahan pada kita, sebetulnya Indonesia ini mau siapapun yang memimpin tetap akan masuk ke dalam siklus krisis ya begitu Pak. Iya pasti gitu kan. Cuman kan kalau kita lihat kan tadi kan pendorong ya masalahnya krisisnya itu kan tadi kan kecil besar aja gitu kan. Kemudian yang kedua putarannya itu cepat atau lambat itu aja gitu kan. Tapi kalau kita lihat kecil atau besar putarannya cepat atau lambat selalu kan kalau kita lihat ini sebenarnya kalaulah dalam krisis itu tidak ada korban sebenarnya kemudian kembali normal itu nggak masalah gitu kan. Cuman problemnya itu adalah ketika kemudian terjadi krisis di situ banyak korban. PHK, kelaparan, kemiskinan, gitu kan. Itu problemnya di situ. Sehingga bencana kemanusiaan itu terjadi ketika terjadi krisis. Nah, jadi kembali tadi, betul siapapun pemimpinnya sebenarnya ketika yang diterapkan adalah sistem ekonomi kapitalis pasti ya krisis juga gitu kan. Mungkin kalau pemimpinnya ada agak sedikit ya tidak korup gitu kan, jujur gitu kan, mungkin lambat aja gitu kan. Artinya tingkat krisisnya, waktu krisisnya itu tidak terlalu cepat. Gitu. Tapi di Indonesia itu memang dua-duanya, makanya parah itu kan, selalu paling cepat itu kan krisisnya dan dampaknya kemudian juga lama karena saat ini dua faktor ini memang rusak, gitu kan. Sistemnya rusak, pemimpinnya juga kemudian korup dan tidak amanah, gitu kan. Ini yang kemudian semakin mempercepat krisis dan semakin menimbulkan kerusakan dan kesengsaraan yang dirasakan oleh rakyat kecil, gitu kan. Sebetulnya memang ada Pak ya pihak-pihak yang emang ingin Indonesia ini selalu pemimpinnya nggak becus gitu. Ya, kalau kita bicara teori ini kan bicara tentang teori kepemimpinan ya, sistem dalam sistem kapitalis ini kan. Jadi memang sistem kapitalis itu kan penguasa yang sebenarnya itu adalah para kapital, para pemilik modal. Maka jelas mereka tidak menginginkan para pemimpinnya itu adalah yang mandiri ya, yang tidak bisa mereka setir itu kan. Karena itu mereka selalu menciptakan ya kan pemimpin-pemimpin itu adalah pemimpin-pemimpin yang bisa mereka setir, bisa mereka kemudian kuasai, mereka bisa arahkan. Itulah yang disebut dengan pemimpin boneka. Cuman kan tinggal level bonekanya itu yang mungkin harus kita lihat aja. Ada yang betul-betul memang benar-benar boneka, tidak memiliki peran sama sekali, hanya betul wayang gimana yang memerankan. Ada yang masih punya kemudian manuver-manuver yang dia lakukan untuk apa? Untuk tidak terlalu bahwa dia itu memang benar-benar menjadi boneka dari para kapitalis. Gitu kan. Jadi kalau prinsip dasarnya kalau kita lihat dengan sistem kapitalis, ekonominya dan politiknya, pemimpin itu sebenarnya hanya sekedar pion, ya kan? Pemimpin yang sebenarnya siapa? Ya para kapitalis itu. Gitu kan. Dengan sistem demokrasi itu kan melahirkan pemimpin-pemimpin yang sebenarnya para kapital yang punya modal. Sementara yang duduk di kekuasaan itu sebenarnya hanya sekedar pion, ya, yang istilahnya itu harus mengikuti instruksi, kemauan dan kebijakan yang sebenarnya sudah ditetapkan oleh para kapitalis itu sendiri. Gitu. Ya, berarti persoalan main cantik aja Pak ya. Ada yang terlihat banget dia boneka. Nah, itu persoalan itu ada sangat kelihatan sekali itu kan. Sampai betul-betul tidak terlihat dia itu presiden atau boneka gitu kan. Ada yang kelihatan cantik gitu kan mainnya itu kan sehingga seolah-olah dia punya power, punya kekuasaan padahal di belakangnya ya kekuasaan yang menguasai yang mengarahkan itu ya para kapitalis juga. Contoh gitu kan di masa sebelumnya itu kan rejim-rejim sebelumnya, penguasa sebelumnya dari anggota DPR dari fraksi ya PDIP yang dulu dia masih katanya Wong cilik gitu kan. Dia pernah menyebutkan ada 76 undang-undang ya yang terkait dengan ekonomi itu semuanya itu pesanan para kapitalis gitu kan.
Jadi fungsi DPR itu hanya sekedar mengesahkan aja. Gitu kan. Cuman kan mereka agak bermain cantik gitu kan. Jadi seolah-olah tidak kelihatan, seolah-olah itu benar kerja DPR. Ya. Padahal kalau kita lihat semuanya itu adalah produk keinginan dan kepentingan para kapitalis. Termasuk Undang-Undang BPJS waktu itu kan kita lihat juga, itu kan pesanan kali. Undang-Undang sumber daya air, Undang-Undang sumber daya mineral, migas, itu kan juga semuanya itu undang-undang itu dibuat atas pesanan para kapitalis itu kan. Sementara para pemimpinnya DPR dan eksekutif dan legislatif hanya sekedar melakukan proses aja itu kan. Seolah-olah kelihatan demokratis itu kan. Padahal di belakangnya itu semuanya juga berdasarkan pesanan para kapitalis. Nah, kecuali kalau undang-undang yang tidak menguntungkan para kapitalis. Makanya biasanya kalau ada undang-undang yang tidak menguntungkan para kapitalis, itu sangat lambat pembahasannya. Tapi kalau undang-undang itu menguntungkan para kapitalis, proses perundang-undangan itu sangat cepat. Gitu. Itu gitu kan. Jadi ya tadi. Iya, ini menarik Pak. Ya, masalahnya masalah main cantik aja gitu. Ya. Iya. Sebelumnya saya sudah sering mendengar tuh Pak yang 76 pesanan asing itu. Cuma saya baru tahu malah kalau itu yang menyuarakan adalah orang PDIP. Iya, dia kan bongkar waktu itu ketika dia berada di luar itu kan seolah-olah pro wong cilik gitu kan. Sekarang jadi pro wong licik gitu kan. Jadi itulah memang kalau berpolitik ya berdasarkan kepentingan, bukan berdasarkan ideologi Islam, gitu kan. Kalau berdasarkan ideologi buatan manusia, kapitalis, sosialis ya sangat mudah dibeli, gitu kan. Jadi bohong yang muncul itu kan hanya sekedar pencitraan ya, untuk mengelabui, gitu kan, rakyat atau umat. Gitu kan. Itu yang terjadi kalau kita lihat. Ya, kita kembali ke pembahasan rada filosofis tadi Pak dari kapitalisme. Ya. Dari yang dijelaskan tentang tentang filosofi dari kapitalisme, sebetulnya di mana letak kelemahan yang paling krusial di dalam kapitalisme itu, dan gimana cara kita membongkarnya gitu Pak? Karena sering terjadi bias ketika membahas ini salahnya orang apa salahnya sistem gitu. Jadi kita selalu diarahkan pada gitu kan? Sebetulnya ini salahnya orang gitu Pak. Nah itu bagaimana Pak? Ya pertama kalau kita lihat kan, kita lihat dulu, kita bandingkan, nanti kita lihat fakta, kita bandingkan ya, yang dengan konsep, kemudian kita lihat juga bandingkan nanti dengan Islam sebagai solusi dari kelemahan ini. Pertama kita lihat titik kelemahan sistem kapitalis sebenarnya mudah gitu kan. Kalau kita lihat membaca, kalau memang pikiran kita sudah istilahnya itu sudah terbuka itu kan. Kan gini loh, kita akan bisa mengetahui bahwa sistem itu salah kan kalau kita sudah mengetahui sistem yang benar. Ada pembanding gitu kan. Tapi kalau kita tidak pernah tahu ada sistem yang benar sebagai pembanding dari sistem yang salah itu, maka kita nggak pernah tahu bahwa sistem itu salah. Makanya kalau saya ya, sering berdebat, sering diskusi dengan para pemikir ekonom kapitalis di kalangan dosen rekan-rekan saya, itu mereka ngeyel juga. Kenapa? Karena mereka tidak punya pembanding sistem yang benar. Yang mereka pelajari, yang mereka kemudian kaji, itu sistem ekonomi kapitalis. Yang memang kalau dibandingkan dengan sistem ekonomi sosialis, itu memang ada keunggulannya. Karena lebih sejalan dengan fitrah manusia gitu kan. Ya. Beda dengan sistem ekonomi komunis, sosialis yang itu sangat diametral gitu kan. Jadi perbandingan mereka itu adalah sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi sosialis. Tidak membandingkan dengan sistem yang benar, yaitu sistem ekonomi Islam. Nah, kalau tidak memahami sistem ekonomi Islam, kita tidak akan pernah bisa melihat secara utuh ya kekeliruan sistem ekonomi kapitalis. Kalaupun melihat kesalahan, mereka melihat hanya sekedar di prakteknya aja, bahwa itu kan karena prakteknya aja yang salah, bukan dari sisi sistemnya yang salah, gitu kan? Bukan dari sisi paradigmanya yang salah, ya. Coba kita lihat ya.
yang sangat menonjol, dan ini juga menjadi titik krusial sebenarnya sistem ekonomi kapitalis. Kalau kita punya pembanding yang benar, melihat fakta dengan benar, yang pertama tadi saya katakan tadi adalah menetapkan problem ekonomi. Jadi sistem ekonomi kapitalis meletakkan atau menetapkan problem ekonomi itu adalah kelangkaan. Ini adalah kesalahan mendasar dari sistem ekonomi kapitalis. Kenapa? Karena ya, baik ya, kita lanjut ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, gitu kan, kita bisa melihat bahwa sistem ekonomi kapitalis itu adalah rusak kalau kita punya sistem pembanding. Ya, jadi sistem ekonomi kapitalis itu rusak kalau kita bisa melihat ada pembanding sistem yang benar. Nah, selama ini kalau kita tidak punya pemahaman ya sistem pembanding yang benar, maka kita tidak akan bisa mengatakan bahwa sistem ekonomi kapitalis itu rusak dari sisi filosofinya. Paling banter mereka mengatakan itu kan prakteknya, bukan di sistemnya. Kenapa? Karena tidak ada pembanding. Ini yang saya dapatkan, kan? Ketika saya diskusi dengan teman-teman saya, ya, para ekonom kapitalis, itu kan, ketika berbicara tentang problem ekonomi, mereka tidak melihat bahwa ada kekeliruan dari sistem ekonomi kapitalis. Yang ada itu dari praktek pelaksanaan orangnya, gitu kan. Nah, karena itu sekali lagi kita harus melihat ada pembanding. Kita harus mengkritik secara mendasar dari sistem ekonomi kapitalis itu, kemudian kita bandingkan dengan sistem yang benar, gitu kan. Nah, sebenarnya sederhana kalau kita mau terbuka dan punya wawasan yang lebih, gitu kan, memahami bukan hanya sistem ekonomi kapitalis, ada sistem lain, ya misalnya sistem Islam, kita bandingkan nanti, gitu kan. Nanti kita akan melihat bahwa sistem ekonomi kapitalis memang secara filosofi ya itu sebenarnya keliru. Ada dua menurut saya yang paling menonjol ya kekeliruan sistem ekonomi kapitalis itu, dan itu bisa dipahami dengan mudah kalau kita ya keluar dari kotak frame kapitalis, itu kan. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis itu menyatakan problem ekonomi itu kelangkaan. Ini kita bicara fakta, bicara fakta. Memang ada barang yang langka, ada barang yang kemudian jumlahnya banyak, gitu kan. Nah, sistem ekonomi kapitalis ketika menjadikan problem ekonomi itu kelangkaan, berarti ya solusinya itu adalah barang dan jasa, memproduksi barang dan jasa. Kenapa? Karena fokusnya itu adalah kelangkaan. Fokusnya itu problem ekonominya itu barang, bukan pada orang, gitu kan. Nah, akhirnya kalau kita lihat, ini kita bisa lihat, betulkah bahwa problem ekonomi itu kelangkaan? Secara fakta akan kita dapatkan dengan mudah bahwa problem ekonomi itu bukan di kelangkaan. Contoh itu kan, ini menjelang Lebaran ini kan, nggak tahu sekarang dalam kondisi krisis ya, karena corona. Tapi dalam kondisi ini kan krisis yang nanti luar biasa. Dalam kondisi normal ya, ketika menjelang Lebaran, ya, selalu kan muncul dari menteri-menteri yang terkait, misalnya ini kan stok beras cukup. Artinya yang disebut dengan stok beras cukup itu berarti ya beras yang dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia itu sudah terpenuhi, sudah ada. Bahkan kita lihat di Bulog itu ada stok aman beras itu sampai biasanya ada 3 bulan ke depan. Jadi kalau dikatakanlah 3 bulan itu ada gagal panen, masih ada stok gudang. Berarti beras itu cukup. Pertanyaannya, apakah semua orang bisa mendapatkan beras itu? Itu kan. Nah, berarti faktanya kan enggak itu kan. Kenapa? Disinilah dalam sistem ekonomi kapitalis mereka juga mengkaji juga, sebenarnya sadar juga ada yang disebut nanti rasio Gini. Rasio Gini itu ukuran kesenjangan antara ukuran kesenjangan distribusi sumber daya alam. Rasio Gini Indonesia itu cukup besar, 0,41.
tahun lalu, gitu kan. Artinya apa? 1% penduduk menguasai 41 sumber daya alam. Nah, tadi saya katakan tadi, beras yang banyak itu tidak terdistribusi, tapi secara jumlah itu sudah mencukupi. Tapi ternyata kan tidak selesai, gitu kan. Kenapa? Karena memang ekonomi kapitalis memandang ya udah selesai, kelangkaan sudah tertutupi. Tapi kenyataannya banyak yang kelaparan, banyak yang tidak bisa makan. Ya kan? Nah, kita bandingkan fakta yang sebenarnya. Ya kan? Betulkah problem ekonomi itu kelangkaan? Ternyata problem ekonomi itu bukan kelangkaan. Karena itu dalam pandangan Islam dan pandangan fakta yang sebenarnya, problem ekonomi itu adalah sebenarnya bagaimana individu manusia bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Sehingga kalau masih ada yang kelaparan, berarti problem ekonomi itu kemudian masih ada. Jadi fokusnya berarti problem ekonomi yang sebenarnya itu bukan di kelangkaan. Problem ekonomi yang sebenarnya itu adalah bagaimana setiap individu bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Dan inilah menjadi prinsip dasar sistem ekonomi Islam, di mana dalam sistem ekonomi Islam problem ekonomi itu bukan kelangkaan, problem ekonomi itu adalah bagaimana individu bisa memenuhi kebutuhan pokoknya secara sempurna. Nah, karena itulah nanti turun kebijakannya, kebijakan dari sistem ekonomi Islam, solusi dari sistem ekonomi Islam untuk menjawab problem ekonomi tadi, yaitu bagaimana individu bisa memenuhi kebutuhan pokoknya adalah distribusi sumber daya alam kepada setiap individu sehingga setiap individu bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Baru dikatakan selesai problem ekonomi. Tapi kalau dalam kapitalis, ketika stok beras tadi sudah cukup, udah selesai problem ekonomi. Kenapa? Karena problemnya itu memang di kelangkaan. Sehingga solusinya produksi beras sebanyak-banyaknya dalam beras misalnya. Itu yang pertama. Sebenarnya kan sangat mudah kita pahami, kan? Cuma karena kerangka berpikirnya itu adalah masih menggunakan ekonomi kapitalis, melihat seolah-olah, oh itu kan hanya orangnya, hanya kemudian pelaksana sistemnya. Padahal kalau kita lihat sistemnya sendiri yang memang tidak akan bisa pernah menyelesaikan problem ekonomi. Kenapa? Karena menentukan problem ekonomi keliru. Karena problem ekonomi adanya di barang. Sementara Islam problem ekonominya itu adanya di manusia yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan pokok. Itu saya lihat yang pertama ya. Yang sebenarnya titik krusial kelemahan sistem ekonomi kapitalis yang mudah dilihat kalau kita punya kerangka lain, kita punya pembanding sistem yang lain yang benar, gitu kan. Yang kedua yang sangat mendasar dan ini juga mudah kita pahami menjadi titik lemah dari sistem ekonomi kapitalis adalah ketika ya harga ya atau pemenuhan kebutuhan ya atau pendorong produksi, konsumsi dan distribusi itu diserahkan kepada mekanisme pasar dengan mengandalkan harga. Nah, ini kan sebenarnya sistem ekonomi yang sangat jahat ya kan. Sistem ekonomi yang menghasilkan hukum rimba. Artinya apa yang sama hukum rimba? Yang kuat dia yang menang. Artinya apa? Dalam sistem ekonomi kapitalis, orang-orang yang tidak mampu menciptakan harga ya, atau dalam kasarnya tidak punya uang, maka dia tidak layak hidup gitu kan. Padahal faktanya di tengah-tengah masyarakat ada manusia-manusia yang lemah, yang dia tidak bisa menghasilkan barang dan jasa, yang tidak bisa mendapatkan uang. Kalau begitu, kalau uang, ya, harga sebagai alat distribusi, pendorong produksi, kemudian pendorong konsumsi, berarti hanya orang-orang yang bisa atau punya uang lah yang kemudian bisa hidup. Ini sebenarnya menjadi titik krusial dalam sistem ekonomi kapitalis yang sangat tidak manusiawi, gitu kan. Orang-orang jompo, orang-orang lemah, itu kan, itu tidak akan bisa hidup. Apa? Karena mereka tidak bisa menghasilkan uang. Nah, karena itu kalau kita lihat sistem ekonomi kapitalis yang poin ini tidak bisa eksis betul, artinya tidak bisa sakral diterapkan. Makanya ada tambal sulam.
muncullah kemudian lembaga sosial, panti-panti sosial. Untuk apa? Untuk menyantuni orang-orang yang lemah ini. Nah, ini saya kira kelemahan yang sangat mendasar, ya, yang sangat mudah kemudian dipahami, ya, kalau kita punya pembanding. Tapi kalau kita memang tidak pernah membaca sistem lain, tidak punya memori tentang sistem ekonomi Islam, yang ada di otak kita sistem ekonomi kapitalis, ya tidak akan menemukan kelemahan-kelemahan secara sistemik tadi. Paling yang akan menemukan itu kelemahan-kelemahan secara praktek, gitu kan, bukan secara sistemik. Kenapa? Karena kalau kita ingin melihat kelemahan secara sistemik harus ada pembanding atau orang yang sangat cerdas, gitu kan, yang bisa kemudian menganalisis, memahami, keluar dari sistem itu melihat, oh ternyata sistem ini kemudian rusak, sistem ini kemudian keliru, gitu kan. Ada yang seperti itu. Tapi ketika dia tidak memiliki pemahaman solusinya sistem ekonomi sebagai pengganti sistem ekonomi kapitalis, maka ya terjebak lagi. Solusinya itu adalah perbaikan sistem ekonomi kapitalis, bukan mengganti sistem ekonomi kapitalis. Inilah yang terjadi, saya lihat ya kan. Banyak ekonomi-ekonomi yang kritis bahwa sistem ekonomi kapitalis memang rusak, tapi tidak bisa keluar dari mainstream kapitalis, gitu kan. Kenapa? Karena dia tidak punya pembanding tentang sistem yang benar, yaitu apa? Sistem Islam, gitu kan. Itu ya, barangkali Kang Arif ya. Nah, ini kita deket closing ya. Ya, terima kasih pemaparannya Bapak Dr. Arim Nasim, luar biasa sekali. Kita jadi paham bahwasanya ternyata masalah pada sistem ekonomi kapitalisme itu bukan di orang begitu, Pak. Iya, bukan betul. Di prakteknya, akan tetapi memang secara substansial itu sudah rusak. Karena secara substansial sudah rusak, berarti memang tidak ada jalan lain selain diganti, begitu ya Pak? Iya. Makanya solusinya berarti buang sistem ekonomi kapitalis yang prinsip-prinsipnya rusak tadi, ganti dengan sistem yang benar. Itu apa? Ya sistem ekonomi Islam. Nah, cuman ini tugas kita bersama, Kang Arif, gitu kan. Karena mohon maaf aja, sistem ekonomi Islam sekarang itu tidak dipahami secara utuh. Sistem ekonomi Islam itu yang dikenalkan itu hanya lembaga keuangan saja. Ini juga menurut saya itu kan yang menjadi PR kita bersama. Padahal kalau kita lihat sistem ekonomi Islam itu membahas ya semua, gitu kan, bukan hanya masalah keuangan. Dari mulai tadi kan menentukan problem ekonomi itu sudah sangat beda antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis, gitu kan. Selama ini kita hanya terpaku ekonomi Islam itu bank. Ya, padahal kalau kita lihat justru itu bukan sesuatu yang penting dalam Islam, gitu kan. Karena dalam Islam nanti yang paling dominan itu adalah Baitul Mal. Menggantikan sistem perbankan itu dominannya adalah diambil alih oleh peran Baitul Mal. Nah, tapi ini kan nggak dibahas, gitu kan. Ya, terima kasih Pak Dr. Arim Nasim. Kita sudah mendekati akhir. Bisa mohon diberikan kepada kita satu closing statement kepada para pendengar sekalian supaya makin giat lagi gitu. Ya, silakan, saya kira kebetulan ini kan momentum Ramadan ya. Kebetulan juga momentum nuzulul Quran ya. Maka kalau kita kemudian ingin ya pemimpin-pemimpin bangsa ini, pemimpin-pemimpin negeri ini ingin mensejahterakan rakyat, ya kan? Maka menurut saya solusinya tidak ada jalan lain kecuali mengadopsi sistem ekonomi Islam yang aturannya itu bersumberkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Campakan sistem ekonomi kapitalis, buang jauh-jauh sistem ekonomi kapitalis, kita ganti dengan sistem ekonomi Islam yang sumber aturannya itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu jaminannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Lau ana ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barokah. Ya. Seandainya masyarakat sebuah negeri amanu, mereka beriman, wattaqau dan mereka bertakwa, la fatahna alaihim barokah, pasti akan kami turunkan keberkahan. Konteks takwa dalam ayat ini kalau kaitkan dengan konteks ekonomi adalah kalau kita menerapkan ekonomi, sistem ekonomi adalah sistem ekonomi yang berasal dari Allah, yaitu sistem ekonomi Islam, maka insya Allah
hidup ini Allah akan menurunkan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Cuman persyaratan sistem ekonomi Islam itu bisa diterapkan secara sempurna membutuhkan negara, sistem lain, sistem politik pemerintahannya. Maka menurut saya pada akhirnya kalau kita ingin kemudian memperbaiki sistem ekonomi Islam, itu harus satu paket dengan sistem politiknya yang nanti akan melahirkan sistem dan orang yang amanah. Itu barangkali ya, Kang Arif, yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan sore ini. Terima kasih kepada pendengar komunitas literasi Islam atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Kang Arif. Ya, terima kasih luar biasa sekali pemaparan dari Bapak Dr. Arim Nasim. Semoga pemaparan itu bisa dipahami karena insya Allah pemaparan beliau sangat baik sekali dan akan menjadi satu tenaga pendorong kepada kita untuk lebih mengkaji ulang ya kondisi sekarang dan solusi yang diberikan oleh Islam. Kami mengucapkan selamat berbuka puasa kepada Pak Dr. Arim Nasim dan keluarga, juga kepada para pendengar KLI sekalian. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Akhirul kalam, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.